Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dina Nur Jahanum, NIM saya 230410169. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudra. Pada video kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu tentang strategi pembelajaran inovatif dan integratif di era budaya digital. Nah, teman-teman, di zaman sekarang dunia pendidikan sudah tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Tapi bagaimana ya cara kita sebagai calon pendidik bisa menggunakannya dengan kreatif dan bermakna? Yuk kita bahas bersama, jangan lupa tonton sampai akhir. Sebelum kita paham lebih jauh tentang strategi pembelajaran inovatif dan integratif, kita harus paham dulu nih, apa yang dimaksud dengan era budaya digital. Jadi gini teman-teman, sekarang kita hidup di zaman digital, di mana hampir semua aktivitas dilakukan secara online, mulai dari belajar, bekerja, hingga interaksi sosial. Bagi dunia pendidikan, hal ini membawa perubahan besar karena guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi menjadi fasilitator dan pendamping belajar. Sementara siswa, mereka bukan lagi hanya penerima informasi saja, tetapi juga pencari dan pengolah informasi itu sendiri. Karena hal tersebut dibutuhkan strategi pembelajaran yang inovatif dan integratif agar proses belajar tetap bermakna di tengah perkembangan teknologi seperti sekarang saat ini. Sekarang, kenapa sih strategi inovatif dan integratif sangat penting di era budaya digital? Karena dunia digital udah mengubah cara belajar anak-anak. Anak-anak generasi sekarang atau sering disebut dengan Gen Z atau Alpha, mereka lebih cepat paham pembelajaran lewat gambar, video, aktivitas interaktif daripada cuma mendengar penjelasan panjang. Oleh karena itu, guru zaman sekarang harus bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran dan menyesuaikan gaya belajar dengan karakter generasi digital. Nah, sekarang kita bahas yuk apa yang dimaksud dengan pembelajaran inovatif dan integratif. Pembelajaran inovatif adalah pendekatan belajar yang menggunakan cara baru dan kreatif. Tujuannya supaya siswa tidak cuma mendengar dan mencatat saja, tetapi juga berpikir, berbuat, dan menciptakan. Contohnya, guru bisa menggunakan metode project based learning, di mana siswa diminta membuat proyek seperti video pendek, poster digital, atau penelitian kecil di lingkungan sekolah. Dengan begitu, siswa bisa belajar berpikir kritis, bekerja sama, dan menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata mereka. Selanjutnya, pembelajaran integratif berarti pendekatan belajar yang menghubungkan berbagai mata pelajaran atau konteks kehidupan dalam satu kegiatan belajar. Misalnya, guru membuat tema lingkungan sekitar. Nah, lewat tema ini, semua pelajaran bisa saling terhubung. Di pelajaran IPA, siswa bisa belajar tentang ekosistem. Di bahasa Indonesia, mereka bisa menulis laporan tentang kebersihan sekolah. Kemudian di PPKN, siswa belajar tanggung jawab menjaga lingkungan. Nah, dari situ, siswa belajar banyak hal dalam satu topik yang sama. Itulah makna integratif pembelajaran yang menyatukan berbagai ilmu secara utuh dan bermakna. Jadi, bisa kita simpulkan kalau pembelajaran inovatif dan integratif bukan cuma soal teknologi saja, tetapi cara guru menciptakan suasana belajar yang bermakna. Sekarang kita masuk ke bagian contoh strategi pembelajaran inovatif yang bisa kita terapkan di era digital ini. Yang pertama, strategi blended learning. Ini adalah gabungan antara pembelajaran tatap muka dan daring. Misalnya, guru menjelaskan pelajaran IPA di kelas dan memberikan video eksperimen sederhana untuk ditonton di rumah. Besoknya, siswa berdiskusi hasil pengamatannya. Jadi belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang kedua, strategi gamification atau game based learning. Di sini guru memasukkan unsur permainan ke dalam pembelajaran. Misalnya pakai quizzes untuk kompetensi kuis dan pakai word wall untuk tebak kata. Jadi anak-anak lebih semangat belajar karena mereka merasa seperti sedang bermain game, tapi sebenarnya mereka sedang belajar. Selanjutnya, contoh strategi pembelajaran integratif, yaitu strategi yang menggabungkan pelajaran dengan kehidupan nyata dan antar mata pelajaran. Yang pertama, inquiry learning. Strategi ini menumbuhkan rasa ingin tahu siswa.
Di sini guru tidak langsung memberi jawaban, tetapi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Misalnya, bagaimana ya cara menjaga persatuan di sekolah? Nah, dari situ, siswa mencari jawaban lewat diskusi, membaca, dan mengamati. Kemudian, di strategi ini juga mereka belajar berpikir kritis, bekerja sama, memahami nilai-nilai kebangsaan dari pelajaran PKN. Yang kedua, strategi problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Strategi ini berawal dari masalah nyata yang dialami di sekitar siswa. Misalnya, masalahnya sampah di sekolah yang menumpuk. Jadi di sini siswa diminta mencari solusi bersama. Mereka di sini bisa belajar IPA untuk mengenali jenis sampah, kemudian PPKN untuk memahami peran warga sekolah, dan bahasa Indonesia untuk menulis laporan solusi mereka. Dengan strategi ini, siswa belajar berpikir kritis dan juga peduli lingkungan. Nah, teman-teman, setelah kita bahas berbagai strategi pembelajaran inovatif dan integratif, tentu semuanya tidak akan berjalan dengan baik kalau guru dan siswa tidak punya peran yang aktif. Karena dalam pembelajaran di era digital ini, guru dan siswa harus saling bekerja sama agar proses belajar benar-benar berhasil. Guru harus bisa menjadi fasilitator, bukan sekedar pemberi tugas. Artinya guru harus bisa mendampingi, memberi arahan, dan memotivasi siswa. Sementara siswa harus aktif, berani berpendapat, dan bertanggung jawab terhadap proses belajar sendiri. Jadi, pembelajaran di era digital ini bukan lagi satu arah, tetapi dua arah yang saling berinteraksi dan saling belajar. Dari pembahasan yang saya sebutkan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa strategi pembelajaran inovatif dan integratif di era budaya digital adalah kunci untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, aktif, dan bermakna. Teknologi memang berkembang sangat cepat. Tapi ingat, teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan seorang guru. Guru tetap menjadi sosok yang menuntun, menginspirasi, dan menanamkan nilai-nilai kehidupan pada siswanya. Sebagai calon guru sekolah dasar, kita harus siap beradaptasi dengan perubahan zaman, terus berinovasi dengan menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi peserta didik kita nanti. Jadilah guru yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan saja, tapi juga menumbuhkan semangat belajar dan kebaikan dalam diri siswa. Karena pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi tentang membentuk manusia yang berkarakter dan siap menghadapi masa depan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Bye-bye.